Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini akhirnya kita naik tingkat. Setelah sekian lama kita berjalan terus di dasar. Itu kita masuk kitab kedua. Tentunya atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa dimudahkan menyelesaikan buku-buku dasar. Kita sudah pelajari buku nahwu di tempat ini 2 buku dasar. Ada kunci ilmu nahwu. Kemudian kita belajar lagi sorof dasar. Setelah itu kita ulang lagi nahwu dasar lagi sekali. Dengan membahas matan al-ajurumiyah. Sekarang alhamdulillah kita naik ke buku yang lebih tinggi lagi daripada buku dasar. Lebih banyak lagi bahasa Arab di dalamnya. Tentunya dengan harapan kita bisa mempraktekkan apa yang kita telah ambil sebelumnya di buku dasar. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita lebih luas lagi, perluas sedikit pengetahuan kita terhadap ilmu al-arabiyah, ilmu nahwu. Dan diharapkan kita semuanya istiqomah, tidak putus. Karena dalam pelajaran, siapa yang istiqomah, tidak putus, dialah yang akan berhasil memetik buah dari yang ia pelajari. Buku kedua yang kita akan pelajari ini kita pilih
kitab yang berjudul At-Tuhfatus Tsaniyah bi Syarhil Muqaddimati Al-Ajurumiyah. Bingkisan tuhfah itu artinya bisa diterjemahkan hadiah, bingkisan as-saniyah yang berharga. Syarah Muqaddimah Al-Ajurumiyah, syarah buku yang kita pelajari sebelumnya, yang kita selesaikan sebelum ini. Jadi di sini dijadikan dua buku, dua kitab. Kitab yang pertama, Matan Al-Jurumiyah. Kalau dicetakan ini dengan PDF ini, dia tidak dibedakan karena semuanya tinta hitam. Tidak dibedakan antara matan Jurumiyah sama syarahnya. Cuma nanti dia dibedakan dengan kata kola sama akulu. Kalau dicetakan ini yang ada saya ini di PDF-nya. Kalau ada kata akulu, ini akulu, berarti ini syarah. Terus kalau ada kata kola, seperti ini, yang di atas, maka itu matannya. Kalau dicetakan ini. Kalau cetakan antum, dua tinta. Kalau di siapa punya cetakan? Cetakan kita itu cetakan apa? Coba sampulnya. Muassasah apa itu? Hulal. Kalau hulal coba lihat nanti biar ditahu. Coba. Semua pegang hulal? Kebanyakan hulal? Hulal kalau cetakan ini berarti dua. Alhamdulillah dua tinta. Berarti nanti akan dibedakan antara matan Jurumiyah dengan syarah. Akan dibedakan nanti berarti. Matan Jurumiyah dengan syarahnya. Matannya tinta merah. Kalau yang pegang cetakan ini. Matannya tinta merah. Matan Jurumiyahnya. Syarahnya dengan tinta hitam. Iya, itu untuk cepat membedakannya. Yang tinta merah itu yang kita pelajari sebelum ini. Yang kita pelajari sebelum ini. Kalau tintanya hitam di bawah, inilah tambahan yang kita akan pelajari insya Allah di pertemuan-pertemuan sebagai tambahan dari pengetahuan kita terhadap ilmu nahwu. Kitab ini yaitu kitab At-Tuhfatus Tsaniyah bi Syarhil Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Penulisnya itu yang dibawa Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Itu yang menulisnya. Pengarang Tuhfatus Tsaniyah itu adalah Muhammad, namanya Muhyiddin, gelarnya itu Abdul Hamid. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Beliau salah satu ulama nahwu, ulama belakangan. Karena penulisnya ini, itu yang mensyarah ini, beliau
lahir di Mesir tahun 1318 Hijriah. Sekarang kan 1444. Kalau Muhammad Muhyiddin lahir tahun 1318 Hijriah. Masehinya tahun 1900. Tahun 1900. Dan dia wafat tahun 1393. Baru-baru sekali kan, maksudnya tidak lama. Iya, bukan beratus-ratus tahun yang lalu. Karena wafatnya 1393. 1393. Sekarang 1444. Berarti berapa itu? Sudah berapa tahun yang lalu meninggalnya? Lahirnya 1318. 1318. Wafatnya 1393. Dia wafat di Kairo, Mesir juga. Iya. Sudah? 75 tahun yang lalu meninggalnya. Artinya ulama belakangan. Ini penulisnya. Makanya nanti antum akan jumpai bahasanya mudah. Karena makin belakangan maka makin mudah bahasanya. Karena sesuai dengan kita yang belakangan juga. Beda kalau bahasanya ulama-ulama terdahulu. Kalau kita masih pemula, jangan baca buku-buku terdahulu. Karena bahasanya susah yang mereka pakai. Bahasanya sulit kadang kita pahami. Karena sesuai dengan masanya mereka. Bahasa Arab itu masih mudah orang pahami. Setelah belakangan makin jauh masa dari Islam, makin menyebar Islam, maka makin butuh diperluas dan dipermudah. Karena makin belakangan tentunya orang makin malas dalam memahami bahasa Arab. Sehingga butuh diberikan bahasa yang lebih mudah lagi. Ya, diberikan bahasa yang lebih mudah lagi. Ilmu yang kita pelajari tentunya ilmu nahwu, antum tidak samar lagi terkait dengan ilmu nahwu. Karena ini sudah buku kedua, buku dasar kita sudah ambil 2 kali. Kita sudah ambil 2 kali dalam pembahasan nahwu. Kita langsung masuk di dalam kalau di PDF ini halaman 5 di cetakan saya, ini yang mirip berarti itu kita sama dengan cetakan ini yang bukunya yang saya pegang. Cetakannya Muassasah Risalah. Itu di halaman 29 Muqaddimatus Syarih. Antum buka
Muqaddimatus Syarih. Saya lupa kasih tahu di cetakan Hulal itu ada 3 buku. Makanya tebal. Ada 3. Jadi yang tinta merah itu Mata Jurumiyah. Kemudian tinta hitam di bawahnya itu Tuhfah As-Saniyah. Yang di bawah garis lagi itu Hulal namanya. Kita tidak baca Hulal. Ya cuman antum perlukan itu Hulal terkait dengan i'rabnya. Karena di Hulal itu di i'rab contoh-contoh. Nanti antum perlukan. Jadi antum buka langsung. Di Hulal halaman berapa berarti? Yang ada kalimat Muqaddimatus Syarih. Halaman 29. Begitu? 29 juga. Karena di cetakan saya ini tanpa Hulal. Tanpa Hulal itu 29. Yang cetakan Hulal ini awalnya saja yang butuh. Halaman berapa? Sama 29? Alhamdulillah. Kita lihat Muqaddimatus Syarih. Ini judul dari percetakan. Kata beliau Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya kita baca dan terjemah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Tentunya alhamdulillah tidak samar bagi antum. Penulis memulai dengan basmalah. Mencontoh Al-Quran. Mencontoh hadits Nabi SAW. Dan mencontoh para salaf. Orang-orang terdahulu. Karena mereka kalau memulai tulisan mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Quran Allah mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita Muhammad SAW belum memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam tulisan-tulisan beliau. Alhamdulillah. Setelah itu belum memuji Allah. Alhamdulillah. Wa kafa. Segala puji bagi Allah. Wa kafa. Dan cukup. Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamuhu, salamnya ala ibadihi alladzi istofa, atas hambanya yang terpilih. Maksudnya salawat, salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini setelah basmalah beliau memuji Allah dan salam kepada nabinya. Ini juga tentunya memuji Allah, mencontoh Quran. Karena setelah basmalah itu alhamdulillah. Setelah itu beliau ketiga, setelah basmalah kemudian memuji Allah, beliau salam kepada hambanya, kepada nabinya Muhammad SAW. Setelah itu beliau jelaskan sedikit tentang kitab ini. Hada syarhun wadihul ibarati. Ini kita baca dulu ya karena hanya pendahuluan. Nanti masuk di dalam baru mulai kita praktekkan sedikit kaidah yang telah lewat insyaallah. Ini hanya pendahuluan sehingga kita hanya terjemah dan membacanya. Hada syarhun. Ini adalah penjelasan. Wadihul ibarah. Jelas ibarat-ibaratnya. Ungkapan-ungkapannya. Jelas ungkapan-ungkapannya. Dhahirul isyarah.
nampak isyaratnya. Nampak isyaratnya. Yani'us samarah. Yani as-samarah. Masya Allah. Beliau setelah menjelaskan bahwa syarah ini yang beliau bawa ini adalah syarah yang jelas, isyarat yang nampak. Maka beliau katakan yani us-samarah. Yani bisa diterjemahkan secara bebas, lembut, halus. Tapi karena dia dihubungkan dengan buah, berarti bisa antum katakan bagus hasilnya. Indah buahnya nanti. Danil kitaf. Dekat untuk dipetik. Maksudnya gampang diambil, gampang dipahami. Ini syarah. Dan memang sebagaimana yang beliau sebutkan ini, nanti antum akan rasakan. Mudah sekali faedah yang beliau uraikan. Ditambah lagi nanti dengan banyaknya contohnya yang dibawakan. Nanti kalau masih kurang juga kita akan tambah contohnya. Karena sebagai pemula dalam belajar butuh banyak contoh untuk memahami sesuatu. Makanya beliau bilang danil kitaf. Mudah dipetik. Mudah diambil. Artinya mudah dipahami. Mudah dipahami. Katsirul as'ilah. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Wat tamrinat. Banyak latihan-latihan yang diberikan. Qasadtu bihi, yang saya niatkan dengannya. Kenapa? Ini belum jelas ibaratnya, nampak isyaratnya, mudah diambil, banyak tanya jawabnya, latihannya. Saya maksudkan dengannya az-zulfa ilallahi ta'ala, adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan daripada beliau tulisan ini adalah memang semata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bitaisiri, dengan mempermudah. Fahmil muqaddimatil ajurumiyah. Dengan mempermudah memahami muqaddimah, matan al-ajurumiyah. Karena memahamkan ilmu itu ibadah. Demikian pula bagi seorang murid, memahami ilmu juga ibadah. Jadi guru memahamkan kepada antum ilmu itu ibadah. Antum memahami juga ilmu itu ibadah. Harus niatnya antum adalah az-zulfa ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. Tidak boleh niat yang lain. Kita belajar memang murni untuk ibadah. Banyak orang jatuh, tidak lanjut belajar karena niat yang salah. Kadang orang belajar niat sekedar tahu bahasa Arab. Makanya ketika sudah tahu, sudah. Gitu saja. Ada juga orang niatnya sekedar mau berbicara dengan bahasa Arab. Ya sudah, kalau dia sudah bisa berbicara, maka dia akan mundur. Karena sudah dapatkan niatnya.
Iya. Tapi siapa yang niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan belajar bahasa Arab sampai meninggal. Karena kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sampai meninggal. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kamu kematian. Artinya kalau bisa kita meninggal dalam keadaan kita belajar, itu lebih bagus daripada kita meninggal dalam keadaan lain. Dalam keadaan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini niatnya. Ini belum isyaratkan. Seperti inilah yang harus kita niatkan. Bahwa niat kita adalah az-zulfa ilallah. Adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitaisiri pahami. Dengan mempermudah memahami. Al-muqaddimah al-ajurumiyah. Pendahuluan jurumiyah. Maksudnya matan jurumiyah. Yang kita pelajari sebelumnya itu dianggap pendahuluan. Ya, dalam ilmu bahasa Arab. Ala sigorit tolabah. Masya Allah. Tujuan beliau ini. Untuk mendekatkan, memudahkan pemahaman matan jurumiyah terhadap sigor pemula. Dibilang sigor, sogir itu anak kecil. At-tolabah dalam belajar. Jadi ini cocok sekali ini buku untuk sigor tolabah. Untuk pelajar-pelajar kecil yang baru mulai dalam ilmu bahasa Arab. Yang baru mulai dalam ilmu bahasa Arab. Yang masih pemula. Ini cocok buku ini. Li'annaha al-babu ila tafahumil arabiyyah. Karena dialah pintu. Karena dialah pintu. Ila yang akan mengantarkan kita kepada tafahum. Pemahaman al-arabiyyah. Pemahaman bahasa Arab. Allati hiya yang dia adalah logotu sayyidina. Bahasanya pimpinan kita. Siapa pimpinan kita? Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pimpinan kita kecuali Muhammad SAW. Dia adalah bahasa pimpinan kita. Yang membawa kepada kita Islam ini. Ini adalah gambaran dasar bagi beliau kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Inilah pintu untuk memahami bahasanya pimpinan kita. Nabi Muhammad SAW. Ini Masya Allah. Semua kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta di antara bentuk cinta kepada Nabi adalah cinta kepada bahasanya. Ucapan perkataan-perkataannya. Ini belum bahasanya bahasa Arab. Wa maulana. Bahasanya maulana kita. Kekasih kita. Orang yang lebih kita cintai daripada orang tua kita, anak kita, bahkan manusia seluruhnya. Iya. Bagaimana yang Nabi SAW katakan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Sampai saya lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Dan manusia seluruhnya. Inilah bahasanya kekasih kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, utusan Allah. Utusan Allah. Sallallahu alaihi salawat Allah atas beliau. Wa ala alihi atas keluarganya. Wa sahbihi para sahabatnya. Wasallama dan salam. Wa lugatul kitabil aziz.
Ditambah lagi, inilah bahasanya kitab yang mulia. Kitab yang termulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ke bumi ini adalah kitab Quran. Bahasanya bahasa Arab. Inilah pintu untuk memahami Al-Quran. Mempelajari bahasa Arab. Tidak bisa kita memahami Al-Quran tanpa memahami bahasanya. Makanya beliau berkata, wa arju, dan saya berharap an astahiqqa bihi ridallah. Saya berharap berhak mendapatkan ridha Allah dengan sebabnya. Dengan mempelajari pintu ini. Pintu memahami ucapan Nabi, pintu memahami Al-Quran. Berharapkan dengan sebab ini belum mendapatkan ridha Allah. Fahuwa khairu ma as'a ilaih. Maka dia adalah yang terbaik apa yang saya berusaha kepadanya. Rabbana alaika tawakkalna. Kemudian belum membawakan ayat yang berisi doa. Rabb kami, alaika tawakkalna. Hanya kepadamu lah kami bertawakal. Wa ilaika anabna. Dan hanya kepadamu lah kami bertobat. Wa ilaikal masir. Dan hanya kepadamu kami kembali. Rabbana gfirli. Wahai Rabbku, ampunilah saya. Wali walidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku. Walil mu'minin, dan ampunilah orang-orang yang beriman. Yauma yakumul hisab, di hari ditegakkannya hisab. Ini kata beliau, kata bahul mu'taz billahi ta'ala wahdah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Pendahuluan singkat ini ditulis oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ya, ini pendahuluan dari penulis. Setelah itu beliau masuk menjelaskan beberapa perkara sebelum kita masuk dalam ilmu nahwu. Al-muqaddimat. Pendahuluan. Di pendahuluan ini beliau akan memberikan kepada kita pengetahuan tentang beberapa perkara. Pertama, ta'rifun nahwi. Pengertian nahwu. Ya. Itu yang pertama. Wa maudu'uhu. Ini yang kedua. Pembahasannya. Wa samaratuhu. Buahnya. Ini yang ketiga. Nisbatuhu. Penyandarannya. Ini yang keempat. Wa wadi'uhu. Pencetusnya. Ini yang kelima. Hukmu syari' fihi. Hukum syariat mempelajari ilmu nahwu. Ini beberapa perkara yang beliau akan sampaikan di muqaddimah ini. Di pendahuluan ini. Pertama, ini pengertiannya. Kedua, pembahasannya. Ketiga, buah dari mempelajari ilmu nahwu. Kemudian yang keempat, nisbah penyandaran ilmu nahwu. Yang kelima, wadi'uhu. Pencetus ilmu nahwu. Siapa yang pertama sekali menemukannya.
Kemudian yang terakhir, beliau singgung hukum syariat. Mempelajari ilmu nahwu. Ini masih pendahuluan ini. Belum masuk di dalam. Kata beliau rahimahullah, at-ta'rif, pengertian. Apa arti ilmu nahwu? Kata beliau kalimatu nahwin, kata nahwu, kalimah kata. Kata nahwu tutlaku fil lugati al-arabiyyati ala iddati ma'anin. Kata nahwu tutlaku, digunakan, dipakai. Fil lugati, dalam bahasa, fi dalam al-lugha, bahasa al-arabiyyah, bahasa Arab, ala atas iddati, beberapa ma'anin, makna. Digunakan di atas beberapa makna. Minha, diantaranya pengertian ilmu nahwu. Yang pertama diantaranya adalah beliau katakan al-jihah. Ini yang pertama. Dia bermakna arah. Kalau bilang nahwu bisa diterjemahkan secara bahasa arah sesuatu. Ini makna yang pertama. Bermakna al-jihah, arah. Takulu, kamu katakan contohnya, dhahabtu nahwa fulan. Saya pergi ke nahwu fulan. Apa artinya? Ke arah fulan. Ini makna nahwu yang pertama. Yaitu kata Muhyiddin, jihatuhu, arahnya. Saya pergi ke arahnya. Ini makna yang pertama. Bisa diterjemahkan arah. Makna yang kedua, nahwu bisa diterjemahkan asyibhu wal mithlu. Nahwu bisa diterjemahkan asyibhu wal mithlu, yang serupa dan semisal. Biasa juga nanti diterjemahkan contoh. Ini di antara maknanya. Bisa bermakna asyibhu. Takul, kamu katakan Muhammadun nahwu Ali. Muhammad senahwu dengan Ali. Apa artinya? Syibhu, serupa dengan Ali. Wa mitnuhu, semisal dengan Ali. Ini terjemahan makna nahwu yang kedua. Semisal, serupa. Ini namanya pengetahuan lebih tinggi lagi pengertian nahwu. Iya. Yang kita sebelumnya tidak tahu arti nahwu itu secara bahasa. Karena di buku dasar hanya secara istilah. Nahwu artinya ya ilmu yang mempelajari kaidah keadaan akhir kata. Itu pengertian secara istilah. Tapi secara kamus, secara perkata, dia bisa diterjemahkan arah, bisa diterjemahkan semisal, bisa diterjemahkan serupa. Seperti. Ini makna nahwu. Iya. Kemudian beliau berkata setelahnya, wa tutlaku.
Dan digunakan. Setelahnya, wa tutlaku kalimatun nahwi. Dan digunakan kalimat nahwu. Dipakai. Tutlaku itu digunakan, dipakai. Ya. Kata nahwu. Kalimah kata. Kata nahwu. Istilahil ulama'i. Dalam istilah ulama. Yang dimaksud di sini adalah istilahnya ulama nahwu. Menurut istilahnya ulama nahwu, ala atas al-ilmi bil qawaid. Dia ilmu yang isinya kaidah. Allati yang yu'rafu biha. Dikenal dengannya. Ilmu yang dikenal dengannya. Ahkamu hukum awakhiri akhir al-kalimat kata-kata al-arabiyah kata-kata bahasa Arab. Dia adalah kaidah ilmu yang berisi kaidah yang dikenal dengannya hukum akhir kata bahasa Arab. Fi hali tarkibiha. Ketika dia dalam keadaan tersusun. Paham ini kan? Misalnya ya. Ya. Kita katakan misalnya contoh yang biasa kita contohkan. Zaid. Zaid. Ini kata Zaid, huruf dalnya ini huruf terakhirnya. Kita tidak tahu dhammah, fathah atau kasroh. Kecuali setelah kita belajar nahwu. Ketika dia tersusun. Antum sudah sering datang contoh ja'a. Kalau masuk ja'a pada Zaid, itu akan berubah dalnya. Antum juga sudah biasa dapatkan contoh ro'aitu. Kalau dapat kata ro'aitu pada Zaid, akan berubah dalnya. Antum juga sudah biasa contoh an. Ini kan contoh 3 penyakit yang kita sudah pelajari di buku dasar. Ada penyakit ja'a, penyakit rofa. Ada penyakit ro'aitu, penyakit nasab. Ada penyakit an, penyakit jer. Ketika tersusun Zaid bersama ja'a beda dengan bersama ro'aitu, beda juga dengan bersama an. Ini di nahwu. Nanti dibilang ja'a Zaidun, ro'aitu Zaidan, an Zaidin. Berubah ketika tersusun. Dari mana kita pelajari ini? Inilah ilmu nahwu. Ilmu yang berisi kaidah. Yang dikenal dengannya nanti ahwal. Yang dikenal dengan nanti ini yang pertama. Ahkam hukum awakhiril kalimah. Ini yang pertama. Hukum akhir sebuah kata. Dalam bahasa Arab. Fi hali tarkibiha, ketika dia tersusun bersama yang lain. Ketika dia tersusun bersama yang lain. Minal i'rab, berupa perubahan. Karena yang kita akan kenal adalah perubahannya. Berupa perubahan. Wal bina, dan tidak berubahnya. Tetapnya. Karena kata dalam bahasa Arab ada 2. Ada kata yang berubah harokat akhirnya dan ada kata yang tidak berubah harokat akhirnya. Nah, ini di ilmu nahwu kita akan mengetahui kata yang berubah. Berubahnya di atas apa dan kata yang tidak berubah. Kalau tidak berubahnya juga di atas apa. Di sini akan dipelajari. Inilah ilmu nahwu. Yang kita akan pelajari. Ilmu
Isinya itu adalah kaidah. Ilmu yang isinya itu adalah apa? Kaidah. Yang akan memperkenalkan kepada kita hukum akhir kata bahasa Arab. Ketika dia tersusun bersama yang lain. Berupa i'rab atau bina. Wa ma yatba'u dzalika, dan apa yang diikutkan dalam hal tersebut. Yang diikutkan terhadap i'rab dan diikutkan kepada bina. Ini nanti kita akan pelajari. Inilah ilmu nahwu. Berikutnya kata beliau al-maudhu'. Pembahasannya. Apa yang dibahas dalam nahwu? Kata beliau wa maudhu'u ilmi nahwi. Pembahasan ilmu nahwu. Al-kalimatul arabiyah. Kata-kata bahasa Arab. Jadi di sini ini kita akan diberikan pengetahuan tentang harokat akhir kata-kata bahasa Arab. Ini yang akan kita pelajari. Dari sisi apa? Beliau bilang min jihatil bahthi, dari sisi pembahasan tentang ahwaliha, keadaan-keadaannya, al-madhkurati, yang disebutkan tadi, yaitu keadaan i'rabnya dan binanya. Jadi dia akan membahas tentang itu. Bahasa Arab ini berubah enggak? Kata ini kata enggak berubah enggak? Kalau enggak berubah, di atas apa dia tetap? Kalau berubah, apa tanda perubahannya? Ini yang dia bahas. Jadi kita akan bahas dari awal buku sampai akhir itu saja. Ini kata untuk memisahkan. Ini tidak berubah. Ini berubah. Kalau berubah, perubahannya dengan tanda apa? Kalau tidak berubah, tandanya apa? Itu yang dibahas. Ini ilmu nahwu. As-samarah. Buahnya. Hasilnya. Sama wa samaratu ta'allumi ilmun nahwi. Ilmin nahwi, buah dari mempelajari ilmu nahwu, buah dari mempelajari ilmu nahwu, siyanatul lisan. Beliau berkata buahnya adalah siyanatul lisan, menjaga lisan. Menjaga lisan. Anil khoto, dari kesalahan. Fil kalam al-arabi, dalam bahasa Arab. Kalau kita berbicara bahasa Arab, itu akan memperkecil kesalahan. Kalau kita belajar nahwu. Karena nahwu kita akan diajarkan susunan yang fasih dari susunan yang tidak fasih. Susunan yang sempurna dari susunan yang tidak sempurna. Ini yang akan diajarkan, yang akan dihasilkan kalau kita belajar nanti ilmu nahwu. Ini hal yang pertama ya. Dan ini kalau dibandingkan dengan apa yang akan beliau sebutkan setelahnya, belumlah dianggap sesuatu yang sangat berguna ketika belajar nahwu. Yang setelahnya, yang lebih lagi. Wa fahamul Qur'anil Karim. Dengan belajar nahwu, kita akan memahami Al-Quran Al-Karim.
Karena bahasanya tadi sudah kita sebutkan di awal. Bahasanya Quran ini yang kita pelajari. Bahasanya Quran yang kita pelajari. Wal haditsin nabawi. Dan memahami hadits Nabi. Karena tadi sudah diingatkan oleh Syekh Muhyiddin. Kita belajar Quran, belajar bahasa Arab. Berarti kita membuka pintu. Memahami hadits. Karena Nabi SAW berbahasa dengan bahasa Arab. Pahaman sohihan dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Karena betapa banyak di sana orang yang tidak paham Quran, tidak paham hadis dengan pemahaman yang benar, afatnya, cacatnya adalah dalam bahasa Arab. Dia tidak paham bahasa Arab sehingga tidak paham Quran, tidak paham hadis. Alladaini kata beliau, keduanya inilah huma. Keduanya inilah, yang keduanya lah aslus syariatil islamiyah. Pokok syariat Islam. Wa alaihima, dan di atas keduanya lah Al-Quran dan Sunnah. Madaruha, porosnya Islam. Kalau seandainya hanya sekedar memahami bahasa Arab, ya itu penting, tapi kan tidak semua orang mau bahasa Arab. Tidak semua orang berbahasa Arab. Paham kan? Kadang dengan itu kita bisa menyampingkan yang namanya belajar bahasa Arab. Tapi ketika dikasih tahu ini bahasanya Quran, hadis yang menjadi pedoman hidup kita di kehidupan dunia ini, maka dengannya dia lebih penting daripada semuanya. Jadinya lebih penting daripada semuanya. Karena pentingnya kedudukan syariat tentunya di tengah kita. Ini buahnya. Nisbatuhu, penyandarannya. Dia disandarkan ke ilmu apa? Kan ilmu itu kan masing-masing ilmu ada penyandarannya. Ada penyandarannya. Misalnya ilmu kedokteran ya disandarkan kepada kesehatan, kedokteran. Iya. Ilmu fikih disandarkan pada fikih, ilmu tafsir disandarkan pada tafsir. Ilmu hadis disandarkan pada hadis. Kalau ilmu ini nahwu disandarkan ke mana? Kata beliau huwa minal ulumil arabiyah. Dia termasuk ilmu bahasa Arab. Termasuk ilmu bahasa Arab. Wawadi'uhu, pencetusnya. Siapa penemu pertama ilmu nahwu? Kata beliau wal masyhur, yang dikenal, anna awwala, bahwasannya yang pertama, wadi'in li ilmin nahwi, yang mencetuskan ilmu nahwu, huwa Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia adalah seorang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Bi amri, atas perintah Amiril Mu'minin. Amiril Mu'minin, pimpinan kaum mukminin ketika itu. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu. Ini yang masyhurnya. Walaupun tidak didapatkan sanad yang sahih yang memastikan Abul Aswad Ad-Du'ali lah pencetus pertama ilmu nahwu. Tapi yang terkenal adalah dia ini, Abul Aswad Ad-Du'ali. Hukum syari'i, hukum syariat, mempelajarinya.
Apa hukum mempelajari ilmu nahwu menurut timbangan syariat Islam? Kata beliau, wa ta'allumuhu, dan mempelajarinya fardun, merupakan kewajiban, min furudil kifayah, tapi fardu kifayah. Tahu fardu kifayah ya? Tapi ingat bukan sunnah. Sunnah kan dipelajari dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Enggak, ini lebih dari sunnah. Karena fardu kewajiban. Cuman kewajibannya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajarinya, gugur dosa dari kita. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang mempelajarinya, kita semua berdosa. Kita semua berdosa. Dia termasuk fardu kifayah. Mempelajarinya. Tapi beliau ingatkan, warubbama ta'ayyan. Dan terkadang ta'ayyan akan menjadi fardu ain. Ta'allumuhu, mempelajarinya. Kadang akan menjadi fardu ain, mempelajarinya. Ala wahid, atas seseorang. Fasoro fardu ain alaih. Maka menjadi fardu ain padanya. Belum tidak contohkan ya. Belum cuma bilang dia asalnya fardu kifayah. Tapi terkadang akan menjadi fardu ain. Belum tidak contohkan. Kapan itu? Contoh misalnya kalau dia mau memahami Quran. Mau menyampaikan Quran. Ya fardu ain baginya. Gimana caranya mau paham dan mau menyampaikan. Dia tidak tahu bahasanya. Paham kan? Mau menyampaikan hadis. Dan memahaminya. Fardu ain baginya. Fardu ain baginya. Untuk mempelajari bahasa Arab. Apalagi mau menjadi ahli tafsir. Oh, fardu ain baginya. Karena gimana caranya? Dia mau menafsirkan Quran. Sementara dia tidak tahu bahasanya. Itu kadang seperti itu. Iya. Makanya para ulama mengatakan orang yang mau menjadi da'i, penceramah, fardu ain baginya belajar bahasa Arab. Karena gimana caranya dia ceramah? Apa yang dia mau ceramahkan kalau tidak tahu bahasa Arab? Quran saja gimana caranya? Mau sampaikan. Kalau tidak tahu bahasa Arab, wajib ain. Seorang mau menjadi penceramah, wajib ain. Paham bahasa Arab. Wajib ain, paham bahasa Arab. Ini pendahuluan. Setelah itu insya Allah kita cukupkan dulu untuk sementara ini pertemuan pertama. Pertemuan berikutnya kita sudah masuk di dalam. Kita sudah masuk di Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu huwa Abu Abdullah Muhammad bin Daud as-Sunhaji. Ma'ruf bin Ajurum, al-maulud fi sanat 72 wa 600, tawafa fi sanah 23 700 min al-hijrah nabawiyah, rahmahullah al-kalam wal labdul murakkabul mufidu bil wad'i. Itu sudah masuk di pembahasan dan kita akan ambil di pertemuan kedua insyaallah. Nah, nanti juga di pertemuan nanti kita sudah mulai akan kasih tahu kenapa dibaca dhammah, kasroh atau fathah. Sebenarnya antum sudah bisa tentukan. Tapi kalau bersusun panjang begini, kadang hilang yang ditahu sebelumnya. Makanya nanti dikasih tahu dia dibaca seperti itu sebagai apa? Mubtadakah, khobarkah, mudhof, mudhofun ilai, na'at, taukid, badal, fa'il, naib fa'il, maf'ulun bih, maf'ul mutlak, maf'ulun fi. Itu butuh diingat kembali yang kita pelajari sebelumnya. Insyaallah itu mulai pertemuan akan datang. Ini untuk pertemuan pertama, muqaddimah, pengenalan terhadap kita yang akan kita pelajari, kitab yang kita pelajari.
dan pendahuluan dalam bidang ilmu nahwu. Alhamdulillah ada pertanyaan.